welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Halo teman-teman semua, welcome back to Gilgal TYU Online Service. Aku mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Come on. Tepuk tangan sama-sama, come on. Yang indah
bersyukur Tuhan kalau kami punya sahabat yang sejati, yaitu Engkau Tuhan Yesus. We are so blessed by you, Jesus. Katakan sama-sama. Come on. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Katakan sama-sama. Who am I that you are mindful of me? That you hear me? That you hear me when I call. Say, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord? Katakan sama-sama, it's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Kita katakan lagu ini sama-sama dari awal. Say, who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me, Lord? How you love me? Katakan sama-sama. It's amazing. It's amazing. Sama-sama. It's amazing.
Thank you Tuhan, Kau sudah beri hidupmu untuk kami. We're so grateful to have you as our God. Tuhan yang gak pernah ninggalin kami, Tuhan yang begitu setia dalam setiap kehidupan kami. Oh, we thank you Lord. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikan
satu-satunya Allah di hidup kita. Sama-sama katakan, ku sembah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau terkenal walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Let's lift up our hands. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau tetap Allah. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sungguh Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. We're so grateful to have you. Biar semua pujian, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu saja. In the name of Jesus we pray. Amen. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Senang banget bisa ketemu teman-teman lagi. I hope you guys are doing well. Dan beberapa banyak dari kalian siap buat dengar firman Tuhan hari ini. Bisa shout yes, bisa shout amen. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, aku mau ajak buat kita bisa doa dulu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mengucapkan syukur, kami mau bersyukur sama Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran dan telinga kami, supaya untuk firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik firman disampaikan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Alright, so hari ini kita akan udah bahas mengenai who is God, who is Jesus, what is salvation, dan hari ini kita mau belajar tentang who is the Holy Spirit.
Aku mau mulai dengan suatu statement di mana waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam hati kita. Jadi waktu kita ada momen kita declare, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dalam hati kita. 1 Corinthians 6 verse 19. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Waktu kita terima Roh Kudus itu ada masuk dalam hati kita. Nah, pertanyaannya adalah siapa itu Roh Kudus? Kalau kita pernah belajar who is God, Dia adalah pencipta. Who is Jesus? Jesus is 100% God and 100% human. And now, who is the Holy Spirit? Siapa itu Holy Spirit? Hari ini kita mau belajar sama-sama. Holy Spirit itu adalah Holy Spirit is God's Spirit. Holy Spirit is God's Spirit. John 14:16-17. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. Kata advocate di sini, kalau bahasa sehari-harinya adalah helper, penolong. Dalam bahasa aslinya, artinya adalah another in the same kind. Berarti Holy Spirit ini adalah God's Spirit. Dan firman Tuhan bilang, to help you and be with you forever. Waktu Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, Roh Kudus itu yang akan menolong kita dan juga bersama-sama dengan kita. Dalam hidup ini kita mengalami banyak challenge, teman-teman. Di sekolah ada challenge, di rumah sama orang tua pun ada challenge. Kita ketemu dengan teman-teman, namanya pertemanan pasti ada happy-nya, tapi ada juga challenge yang masa-masa yang kita mungkin berantem, selisih paham. There's a lot of challenge in our life. Tapi waktu Holy Spirit, Roh Kudus itu ada dalam hati kita, dalam hidup kita, Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menguatkan kita, dan Dia yang akan selalu bersama-sama dengan kita. So we will never be alone because the Holy Spirit is with us all this time. We need to be baptized with the Holy Spirit to activate the power of the Holy Spirit. Roh Kudus itu bukan cuma ada dalam hidup kita untuk bisa ada sama-sama kita, menolong kita, tapi Roh Kudus juga mau kasih kekuatan untuk kita. So we need to be baptized with the Holy Spirit, because when we are baptized by the Holy Spirit, we will receive power. Acts 1 verse 4 until 5 and 8. Ini ceritanya mengenai waktu Yesus dia bangkit dari kematian, dia ketemu dengan murid-muridnya, dan dia menyampaikan apa yang jadi pesan terakhirnya sebelum dia terangkat ke surga. And the story goes like this. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Wow, waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa. We receive power. Kata baptis itu artinya adalah dipenuhi. Makanya waktu kita misalkan dibaptis air, kita dimasukkan ke air karena kita dipenuhi oleh air. Waktu kita dibaptis Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya power, kita punya kekuatan. Power untuk apa? Power untuk hidup benar, power untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Banyak dari kita tahu tentang firman Tuhan, kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tapi terkadang susah untuk bisa melakukan itu semua. Sering tergoda untuk berdosa, sering jatuh dalam dosa.
Tapi waktu kita menerima power, waktu kita dibaptis oleh Roh Kudus dan kita menerima power, kita bisa hidup benar, kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga waktu kita hidupnya benar, hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, itu akan menjadi kesaksian untuk teman-teman kita di sekolah, kesaksian untuk keluarga kita di rumah, kemanapun kita ketemu teman-teman, nama Tuhan dipermuliakan. So, we need to be baptized by the Holy Spirit, with the Holy Spirit, and we will receive power. So, berapa banyak dari teman-teman pengen bisa menerima baptisan Roh Kudus, bisa wave hand ya? Alright, so we are on the same page. Dan bagaimana sih caranya bisa menerima kuasa Roh Kudus? Bagaimana bisa menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, kita perlu untuk percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Kita tidak bisa menerima baptisan Roh Kudus kalau kita nggak percaya Tuhan sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh. It means kita perlu declare dengan mulut kita kalau kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita perlu bertobat sungguh-sungguh. Kita decide untuk kita nggak melakukan lagi dosa-dosa kita yang lama. Lalu gimana cara bisa terima? Yang pertama tadi adalah percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, kita perlu datang dengan rindu. Kalau kita mau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita perlu datang dengan rindu, teman-teman. Jangan kayak gini, ya udah, kalau Tuhan mau baptis, Tuhan baptis, kalau enggak ya udah. Jangan, tapi kita datang dengan rindu. Tuhan, aku mau menerima baptisan Roh Kudus. Aku mau hidupku mempunyai kekuatan, power untuk bisa hidup benar. Kita perlu rindu, teman-teman. Jadi aku mau ajak, waktu nanti kita doa sama-sama, kita tidak akan hanya belajar teori hari ini, tapi kita akan sama-sama berdoa. Kita akan sama-sama minta baptisan Roh Kudus itu di dalam nama Tuhan Yesus. So come, datang dengan rindu. Jangan cuma karena ya udah Tuhan terima, enggak terserah Tuhan. No, kita expect Tuhan, aku mau. Kalau kita minta Roh Kudus buat kehidupan kita, yang bisa menguatkan kita, bisa bersama-sama dengan kita, masa Tuhan gak kasih? Pasti akan dikasih. Alright? So yang pertama tadi gimana cara terima baptisan Roh Kudus? Yang pertama kita perlu percaya dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua kita perlu datang dengan rindu. Dan yang ketiga kita perlu terima dengan iman. Jangan kita ragu, kita terima dengan iman. Aku percaya Tuhan pasti akan kasih aku. Tuhan akan baptis aku dengan Roh Kudus-Nya. Terima dengan iman, teman-teman. Dan aku mengajak waktu kita nanti doa sama-sama, jangan ragu, teman-teman. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan merasa gak layak, jangan merasa, aduh nanti aku kalau misalkan nangis, aku kan malu. No, tapi apapun yang terjadi, biarkan Roh Kudus bisa bicara sama kita, bisa kita mengalami baptisan Roh Kudus itu. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya, dan kita ekspektasikan terima dalam nama Tuhan Yesus. So nanti teman-teman, waktu kita mau doa pencurahan Roh Kudus, akan ada teman kita akan bisa ngalamin, kita bisa nangis, kita bisa merasa badan kita rasa anget, atau kita merasa body shaking, rasanya bergemetar ya, padahal nggak bergigil tapi kayak gemetar, atau mungkin kita bisa merasa mulut kita mulai bergetar, ada bahasa yang baru, itu namanya bahasa roh, teman-teman. Jadi waktu ada mulut kita mulai bergetar, jangan ditahan, tapi izinkan itu bisa bergetar, dan kita bisa mulai melatih bahasa roh kita. Waktu kita menerima bahasa roh, terus dipakai, teman-teman. Itu Roh Kudus sedang menjamah kita. So, ini bisa terjadi. So expect, teman-teman. Are you guys ready? Are you guys ready? Dan satu hal lagi sebelum nanti kita mau masuk ke momen doa, waktu kita dibaptis Roh Kudus, teman-teman ya, you will feel rasanya plong. Mungkin selama ini teman-teman pernah merasa di hati gundah, di hati rasanya nggak tenang, rasanya insecure, rasanya banyak takut. Tapi waktu Roh Kudus yang membaptis, itu bisa rasanya plong, rasanya hidup itu ringan, nggak ada beban, karena ada Roh Kudus yang menjamah kita semua, yang mengangkat semua beban itu. Ada juga rasanya kayak disayang, ada juga waktu kita merem, ada yang
rasanya seperti dibawa jalan-jalan, rasanya seperti digandeng Tuhan, banyak macam-macam. Tapi aku mau sampaikan ke teman-teman, apapun jadi experience kita, tetap kita izinkan buat diri kita dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. So, are you guys ready? Dimanapun kalian berada, kita mau nyanyi satu lagu ini sama-sama, dan kita mau berdoa sama-sama. So, aku mau undang teman-teman, make yourself comfortable. Kita akan nyanyi satu lagu ini, dan aku mau jadi kita fokus nyanyi lagu ini sama-sama, dan ekspektasikan Roh Kudus yang akan membaptis kita hari ini. Let's sing this song together. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you've captivated my soul, and every day I want to love you more. Sing, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you've captivated my soul, and every day I want to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sama-sama dari awal yuk. Say, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. We need your anointing, Lord. I need your anointing, come in your power. Yes, I love you. I love you, Holy Spirit. You've captivated my soul, and every day I want to love you more. Say, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, sing it again. Say, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come on, one last time, say, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Say, nothing compares, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Say, nothing compares, nothing compares to this place where I can
Berapa banyak dari teman-teman rindu buat dibaptis Roh Kudus? Roh Kudus, Dia yang berserta dengan kita, Dia yang menolong kita. Sepanjang kehidupan ini kita akan berat kalau tidak ada untuk Roh Kudus yang bersama dengan kita. Tapi karena Tuhan tahu kita gak bisa sendiri, Dia kirimkan Roh Kudus-Nya agar bisa bersama-sama dengan kita, menolong kita, mensupport kita di setiap musim, setiap kesusahan, masalah, challenges yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita bisa ngalamin Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Dan bukan cuma hanya itu, berapa banyak teman-teman mau untuk menerima baptisan Roh Kudus? Karena waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk hidup benar, kuasa untuk melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita akan terus dibawa naik oleh Tuhan. Hidup kita akan menjadi kesaksian yang baik di depan orang-orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau teman-teman rindu, angkat kedua tangan kita dan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Come on everybody, sing together with your hands lifted up. Say hallelujah, 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 hallelujah. Sing. Saat ini aku berdoa, Tuhan, baptis setiap teman-temanmu dengan Roh Kudus-Mu. Terima baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima baptisan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Mulai berbahasa dengan bahasa yang baru. Setiap hati yang sakit pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekecewaan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dendam lepas dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepahitan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran kotor keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit untuk penyakit dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima karunia berbahasa yang baru. Open your mouth, sing. Mulai bersyukur sama Tuhan. Mulai keluarkan kata-kata saya.
sakit sembuh dalam Tuhan Yesus. Setiap kekecewaan pulih dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita mengalir, ada damai Tuhan mengalir. Setiap yang merasa secure dalam Tuhan Yesus. Setiap yang merasa dirinya jelek, dirinya gak berguna, kamu berharga di mata Tuhan. Setiap yang merasa dirinya gak berguna, hey, Tuhan punya rencana yang baik buat firman kamu. Aku berdoa Tuhan, biar ada Roh Kudus-Mu turun Tuhan buat setiap teman-temanku dimanapun mereka berada. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu, biar ada power daripada Tuhan turun, ada anointing daripada Tuhan turun, sehingga hidup mereka tidak akan sama lagi. Hidup mereka bersemangat, hidup mereka on fire, karena ada Spirit of God yang ada dalam hidup mereka. Hallelujah, come on, let's sing. Sing it one more time, sing. Setiap teman-teman yang lidahnya mulai bergetar, ada bahasa yang baru kita pakai sama-sama. Mungkin gak sempurna, dikit-dikit suaranya kayak tapi lepaskan itu bahasa roh daripada Tuhan. Roh Kudus, Engkau sungguh indah, mengalir di setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima kuasa. Roh Kudus telah membaptis kami punya kuasa. Kami bisa berbuat benar, kami bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada suatu kekuatan dinamis yang keluar daripada kami, sehingga kami bisa hidup dengan semangat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk baptisan Roh Kudus yang kami terima hari ini. Terus berbicara Tuhan, terus jamah kami, terus ada bersama dengan kami. Roh Kudus pimpin hidup kami. Roh Kudus tolong kami, karena kami gak bisa buat apa-apa tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk momen hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah teman-teman, aku mau kasih tepuk tangan buat teman-teman semua. Congratulations, kalian sudah menerima baptisan Roh Kudus. It's not about the experience. Mungkin kalian bilang, Kak, aku gak ada bahasa roh yang keluar, aku gak ada gemetar-gemetarnya, Kak, aku gak merasa panas, gak merasa yang gimana. Tapi percayalah, waktu kita terima dengan iman baptisan Roh Kudus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada kekuatan, ada power yang dinamis dalam hidup kita. Amin teman-teman. So, kita pengen dengar apa yang jadi kesaksian teman-teman. So, let us know apa yang teman-teman alami waktu kalian dibaptis Roh Kudus. Kalian bisa DM di Instagram kita @gildaltins, atau kalian juga bisa kirim komen di link YouTube yang ada. So let us know, karena kita juga akan semangat, kita excited kalau teman-teman mengalami sesuatu. It's not about the experience, tapi kita pengen dengar sesuatu apa yang teman-teman alami dalam hidup teman-teman. Some people say rasanya plong, rasanya bebannya terangkat. Some people say yang tadinya dia punya dendam sama temannya, dia sebel banget sama temannya, tapi setelah baptis Roh Kudus dia bisa memaafkan. Wow, itu cerita-cerita yang contohnya yang teman-teman bisa submit ke kita, and let us know, karena kita pengen dengar dari teman-teman semua.
Alright? So teman-teman, thank you for following until the end. Ibadah kita hari ini sudah selesai dan kita mau terima doa berkat. Aku mau undang teman-teman angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Dan kalau teman-teman setuju dengan berkat yang disampaikan, shout amen. Oke? Aku berdoa memberkati teman-temanku, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan di sekolah mereka belajar, mereka mengerjakan PR, mengerjakan tugas, itu bisa mendapat nilai terbaik dan mempermuliakan nama Tuhan. Biar teman-temanku tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua mereka. Biar apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil dan menjadi berkat buat banyak orang. Keberadaan mereka di tengah teman-teman mereka menjadi berkat, teman-teman mereka senang dengan keberadaan mereka. Dan biar sepanjang kehidupan teman-temanku ada Roh Kudus yang memimpin, menuntun mereka, sehingga bukan hanya teori mereka tahu Tuhan baik, tapi mereka mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biar ada kasih sukacita, damai sejahtera mengalir buat teman-temanku semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan Amen. Alright, so happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye.